Gigs, kalian tahu nggak sih kalau dulu Amerika Serikat itu adalah jajahannya Inggris? Apa benar kemerdekaan mereka dipicu karena masalah teh? Jadi kayak gimana sih kisah awal mula negara adikuasa ini merdeka? Ayo kita bahas. Oke, kita bahas dulu siapa sih sebenarnya penduduk asli benua Amerika. Penduduk asli benua Amerika sendiri berasal dari wilayah Siberia Timur dan Asia Timur Laut, daerah sekitar Mongolia, Rusia Timur, dan Cina Utara. Mereka disebut bangsa Paleo-Indian. Mereka bermigrasi ke Amerika melalui daratan purba yang disebut Beringia sekitar 20.000 hingga 15.000 tahun yang lalu. Dulu, daratan Asia sama Amerika masih jadi satu daratan, mulai dari ujung Rusia bagian timur sampai ujung Alaska itu nyambung. Dari Alaska, nyebar deh sampai ke bagian selatan benua Amerika. Prosesnya butuh waktu ribuan tahun. Mereka nyebar ke seluruh benua, membentuk beragam budaya dari peradaban kayak Maya, Aztec, Inca, dan suku-suku asli Amerika Utara lainnya. Selanjutnya, ada orang Polinesia yang berada di Pasifik. Orang Polinesia terkenal dengan keahlian navigasi laut jarak jauh tanpa kompas. Mereka mencapai Pulau Paskah, Rapa Nui, Hawaii, dan juga New Zealand. Ada teori menarik yang bilang kalau mereka juga bisa sampai ke pantai barat Amerika Selatan karena ditemukan ayam Polinesia kuno di Chili. Mereka diperkirakan sampai di benua Amerika sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, bahkan sebelumnya. Tapi ya bukti ini belum terlalu kuat ya. Terus orang Eropa pertama yang sampai ke benua Amerika, coba tebak siapa gigs? Kalau kalian jawab Columbus, udah pasti salah jawabannya. Columbus bukanlah orang Eropa pertama yang menemukan benua Amerika yang terbukti secara ilmiah. Tapi bangsa Viking lah yang duluan menemukan benua Amerika sekitar tahun 1000 Masehi. Gak jauh jaraknya sama orang Polinesia. Leif Erikson, anaknya Erik the Red, berlayar dari Greenland dan nemuin daratan yang disebut Helluland, Markland, dan Finland, yang kemungkinan adalah pemukiman Longs Meadow di Newfoundland, Kanada. Situs pemukiman ini ditemuin tahun 1960 dan diakuin sama UNESCO sebagai situs Viking di Amerika Utara. Gitu, jadi bukan Columbus. Sebenarnya sebelum Columbus juga banyak teori bangsa-bangsa lainnya sih yang udah pernah nginjekin kakinya di benua Amerika. Tapi sayangnya tidak ada bukti ilmiah yang kuat dan nyata. Beberapa ratus tahun setelah bangsa Viking mendarat di benua Amerika, baru deh Columbus mulai perjalanannya. Kisah perjalanan Columbus ini berkaitan sama jalur sutra nih gigs. Kalau kalian ingat di ketiga videoku tentang jalur sutra, Kekaisaran Ottoman dan jatuhnya Konstantinopel, di situ aku bilang salah satu akibat jalur sutra ditutup adalah dimulainya zaman eksplorasi yang mencoba mencari rute perdagangan baru lewat laut menuju Asia dari arah barat Eropa. Jadinya jalur perdagangan dunia saat itu tuh terganggu, orang Eropa banyak tergantung sama komoditas yang berasal dari Asia. Jadinya Christopher Columbus, pelaut legendaris asal Genoa, Italia, nyari nih sponsor buat membiayai perjalanan dia buat nyari rute baru ini. Dan akhirnya Raja dan Ratu Spanyol saat itu, Ferdinand dan Isabella, mau nih jadi sponsornya ekspedisi si Columbus. Ferdinand dan Isabella baru aja berhasil merebut Granada dan menandai akhir pemerintahan Islam selama ratusan tahun di Spanyol tahun 1492. Di tahun yang sama juga, tepatnya tanggal 3 Agustus 1492, Columbus mulai pelayaran dengan kapal Nina, Pinta, dan Santa Maria sebagai kapal utama dia. Singkat cerita, akhirnya malam hari 11 Oktober 1492, seorang awak bernama Rodrigo de Triana ngelihat daratan nih. Dan pagi harinya 12 Oktober, Columbus dan anak buahnya mendarat di sebuah pulau yang disebut oleh penduduk asli sebagai Guanahani yang kemungkinan besar ada di Kepulauan Bahama. Terus dinamainlah sama Columbus San Salvador. Tapi ini bukan negara El Salvador yang ada di Amerika Tengah ya gigs. Columbus ngira dia udah nyampe di Asia, lebih tepatnya di India. Nah, Columbus nyebut penduduk asli pulau itu sebagai Indios. Nah, ini yang nantinya jadi asal kata Indian buat penduduk asli Amerika. Dari San Salvador, Columbus menjelajah ke pulau lain, yaitu Kuba, yang dikiranya adalah China.
Terus lanjut ke Hispaniola yang sekarang Haiti dan Republik Dominika. Tempatnya Columbus bangun pos kecil yang dikenal sebagai La Navidad. Sayangnya Santa Maria karam di pesisir Hispaniola dan sebagian awak pun ditinggal di sana. Columbus pun balik ke Spanyol pada bulan Maret 1493 buat ngelapor, dan dia bawa sejumlah kecil emas, burung-burung eksotis, dan beberapa orang-orang Taino atau penduduk asli sebagai bukti kalau dia ini udah berhasil nemuin jalur baru. Buset, penduduk asli juga digeret ya sama dia ya. Di tahun yang sama, Columbus balik lagi nih ke benua Amerika, tapi kali ini dengan 17 kapal. Ekspedisi kali ini berlangsung sampai tahun 1496. Terus diikuti dengan 2 ekspedisi lainnya dari tahun 1498 hingga tahun 1500. Columbus nih nggak stop-stop menjelajahi bagian utara Amerika Selatan. Dan tahun 1502 sampai tahun 1504, ekspedisi terakhirnya Columbus. Di situ dia udah sakit-sakitan dan keuangannya juga udah mulai habis buat ekspedisi. Columbus di Eropa dianggap pahlawan yang nemuin dunia baru, tapi tidak untuk penduduk asli Amerika. Dia dianggap penjahat yang menghancurkan peradaban mereka. Columbus gak pernah tahu kalau dia menemukan benua yang sama sekali baru pada saat itu. Dia pun meninggal tahun 1506 dan tetap percaya bahwa dia telah menemukan jalur laut ke Asia. Kalian tahu nggak kenapa benua baru ini dinamain Amerika? Bukannya Columbia, diambil dari nama dia, Columbus. Jadi saat itu Amerigo Vespucci, penjelajah asal Florence, Italia yang kerja buat kerajaan Spanyol dan Portugal, ikut beberapa pelayaran ke dunia baru antara tahun 1499 sampai dengan 1502. Yang membedakan Vespucci dari Columbus adalah klaimnya bahwa tanah yang ditemuin itu bukan bagian dari Asia, melainkan benua baru yang belum dikenal sama orang Eropa. Di tahun 1507, seseorang kartografer Jerman bernama Martin Waldseemüller menciptakan sebuah peta dunia revolusioner yang disebut Universalis Cosmographia. Dalam peta itu, buat pertama kalinya tanah di sebelah barat Samudra Atlantik, yang sekarang Amerika Selatan, dikasih nama Amerika buat menghormati Amerigo Vespucci. Vespucci nulis surat dan laporan yang sangat populer yang mengklaim bahwa dia menemukan benua baru. Salah satu tulisannya berjudul Mundus Novus atau Dunia Baru yang menjadi bestseller di Eropa. Waldseemüller terpengaruh sama tulisan itu dan percaya bahwa Vespucci adalah orang pertama yang menyadari bahwa ini benua baru, bukan Asia. Kutipan dari petanya Waldseemüller, Ab Americo Inventore quasi Americi terram sive America. Atau dari Amerigo sang penemu, kita bisa menyebutnya Tanah Americus atau Amerika. Nah, pas Columbus meninggal dunia tahun 1506, sebenarnya si Columbus ini tuh masih bersikeras kalau dia tuh tiba di India atau di Asia. Nah, lain hal sama Columbus yang ngotot, Vespucci itu justru nyebarluasin gagasan ide tentang benua baru. Dan hal ini sangat menarik perhatian kaum cendekiawan Eropa pada saat itu. Awalnya Amerika cuma ditulis di bagian selatan peta aja, di wilayah Amerika Selatan, karena Vespucci jelajahin wilayah itu. Tapi ketika peta dan ide itu nyebar ke seluruh Eropa, istilah Amerika meluas untuk seluruh wilayah dunia baru, termasuk Amerika Utara dan Tengah. Waldseemüller menyesal kemudian dan menghapus nama Amerika dalam peta edisi berikutnya tahun 1513 karena pada tahun 1507 lebih banyak catatan sejarah dan dokumen resmi yang nunjukin bahwa Columbus adalah orang pertama dari Eropa yang benar-benar sampai di benua baru tahun 1492. Nama Columbus semakin diakui sama sejarawan dan bangsawan. Waldseemüller menyadari kalau dia terlalu cepat ngasih penghormatan kepada Vespucci berdasarkan klaim pribadi Vespucci yang ternyata penuh kontroversi dan mungkin hiperbola ya, digede-gedein aja. Tapi udah terlambat, nama Amerika udah terlanjur populer. Di tahun itu juga orang-orang belum tahu kalau sebenarnya bangsa Viking lah orang Eropa pertama yang datang ke benua Amerika, bukan Vespucci, bukan Columbus. Nama Amerika pertama kali dicetak tahun 1507. Ini dianggap sebagai akta kelahiran resmi buat nama benua Amerika, sebuah dunia baru pada saat itu. Akibat penemuan dunia baru ini, Spanyol dan Portugal bersaing memperebutkan wilayah, tapi diselesaikan dengan perjalanan Tordesillas tahun 1494.
Perjanjian Tordesillas tanggal 7 Juni 1494 antara Spanyol dan Portugal membagi dunia menjadi dua dengan garis bujur imajiner sepanjang 370 liga atau sekitar 1770 km di sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde di lepas pantai Afrika. Isi perjanjiannya, semua wilayah di sebelah barat garis itu milik Spanyol dan semua wilayah di sebelah timur garis itu milik Portugal. Perjanjian ini nggak mempertimbangkan bahwa sudah ada peradaban besar di Amerika dan di wilayah Asia lainnya. Karena benua Amerika sebagian besar berada di barat garis, maka Spanyol dapetin hak atas benua Amerika. Portugal bisa terus menjelajahi Afrika, terus nemuin jalur laut ke India yang ditemuin sama Vasco da Gama. Portugal secara nggak sengaja nemuin Brazil yang ternyata ada di sisi timur garis, jadi sah deh dimilikin sama Portugal. Makanya sampai sekarang Brazil jadi satu-satunya negara di Amerika Latin yang berbahasa Portugis sementara lainnya berbahasa Spanyol. Ini masih pakai peta dunia lama ya gigs, jadi kesannya Brazil ada di sisi timur garisnya. Namanya juga pakai garis imajiner. Negara-negara lain seperti Inggris, Prancis, dan Belanda nggak ngakuin perjanjian ini. Mereka ngerasa dunia terlalu besar untuk dimiliki oleh mereka berdua doang, Spanyol dan Portugal. Cielah. Akhirnya Spanyol nguasain hampir seluruh benua Amerika, terutama daerah Karibia, Meksiko, dan Peru. Meksiko dikuasain setelah Hernan Cortes menaklukin Kekaisaran Aztec setelah perang dari tahun 1519 sampai 1521. Sementara Peru direbut sama Francisco Pizarro dari Kekaisaran Inca setelah perang dari tahun 1532 sampai 1533. Sebenarnya ada perjanjian Zaragoza tanggal 22 April 1529 yang menyempurnakan perjanjian Tordesillas. Gara-gara pas itu Spanyol sama Portugal rebutan Maluku. Mereka ngeklaim pulau yang penuh dengan rempah-rempah itu. Karena rempah-rempah harganya waktu itu tuh mahal banget. Akhirnya, lewat perjanjian Zaragoza, disepakati kalau Maluku itu punya Portugal. Tapi dengan syarat Portugal harus bayar kompensasi 350.000 dukat emas ke Spanyol. Tahu nggak sih, 1 dukat emas itu senilai 3,5 gram emas murni. Jadi kalau 350.000 dukat emas sama dengan 1.225 kg emas murni atau sekitar 1,2 ton emas. Ya kalian hitung aja ya sendiri. Jadi berapa kalau dijual zaman sekarang? Itu butuh berapa peti ya buat ngangkutnya. Gak bisa bayar pakai QRIS pastinya sih. Spanyol pakai kompensasi itu buat biayain perang lainnya, ekspedisi ke Filipina dan juga koloni mereka di benua Amerika. Perjanjian Zaragoza akhirnya diabaikan sama Inggris, Belanda, dan Perancis yang nggak pernah diikut sertakan dan kemudian ikut menjajah dunia seenaknya. Baru di abad ke-16, Inggris, Perancis, dan Belanda nyusul memperebutkan wilayah. Inggris sebetulnya langsung tuh bikin tim ekspedisi 5 tahun setelah Columbus nemuin benua Amerika. Ada penjelajah Italia yang namanya John Cabot, yang nama Italianya itu adalah Giovanni Caboto, disewa sama Raja Henry yang ke-7. Dia ini berhasil mencapai pesisir Newfoundland, wilayah Kanada sekarangnya. Di tahun 1497, daerah yang sama kayak yang ditemuin sama Viking dulu. Inggris pas itu nggak langsung membentuk koloni, cuma singgah sebentar aja dan ngeklaim ini punya Inggris ya guys. Hampir seabad kemudian, tepatnya tahun 1585 dan 1587, Inggris baru nyoba mendirikan koloni di Roanoke Island di wilayah North Carolina sekarang, sama Sir Walter Raleigh. Tapi tahun 1590, koloni itu menghilang misterius dan dikenal sebagai The Lost Colony. Ini udah pernah aku bahas di shorts, reels, video pendek aku, cari aja. Agak capek sih nyarinya. Ya tapi ada, pernah aku bahas. Kenapa sih Inggris baru hampir seabad kemudian baru mulai bikin koloni di benua Amerika? Jadi pas John Cabot dikirim buat ekspedisi, Inggris tuh baru aja selesai perang panjang selama 32 tahun, yaitu Perang Mawar dari tahun 1455 sampai dengan tahun 1487. Raja Henry VII masih fokus buat menata ulang ekonomi dan menstabilkan politik dalam negeri. Alasan lainnya, armada laut Inggris waktu itu tuh masih cupu alias lemah banget dibandingin sama Spanyol dan Portugal. Pas John Cabot pertama kali datang juga, dia tuh nggak nemuin emas atau peradaban besar kayak yang ditemuin Spanyol di Karibia dan Amerika Tengah. Belum lagi pas ekspedisi keduanya John Cabot tahun 1498,
itu tuh gagal karena dia ngilang. Jadi nggak ada laporan pasti soal benua baru ini. Jadi pemerintah Inggris pas itu juga ragu-ragu buat lanjutin ekspedisinya. Dan adanya perjanjian Torsedia yang cuma bolehin Spanyol sama Portugal aja nguasain dunia baru. Makanya baru deh hampir seabad kemudian Inggris tuh baru bener-bener fokus nyari wilayah baru. Pas itu Inggris diperintah sama Ratu Elizabeth yang pertama. Ratu merintahin buat fokus bangun armada laut yang kuat, termasuk ngelindungin jalur perdagangan dari bajak laut Spanyol. Dan pas banget sama kejadian Armada Invincible, yang juga dikenal sebagai Armada Spanyol, yaitu serangan armada laut besar Spanyol ke Inggris yang diluncurin tahun 1588. Usaha nyerang Inggris ngalamin kekalahan telak bagi armada Spanyol, terutama karena kondisi cuaca, manuver kapal-kapal Inggris yang unggul, dan kurangnya pengalaman dan perencanaan di pihak komandan Spanyol, Medina Sidonia. Kekalahan Spanyol ini mengakhiri dominasi laut Spanyol dan bikin Inggris mulai menambah Karibia dan Florida. Inggris mulai berani bergerak ke dunia baru dan nunggu waktu yang tepat sampai bisa nantang Spanyol di koloni mereka di benua Amerika. Oke, kita balik lagi ke koloni Inggris. Jadi setelah kejadian The Lost Colony, Inggris tuh berusaha bikin koloni baru lagi. Saat itu Inggris dipimpin sama Raja James yang pertama. Dia bikin sebuah perusahaan yang terdiri dari pedagang kaya dan para investor tahun 1606. Perusahaan itu diberi nama Virginia Company. Tujuannya adalah mengambil untung dari penjajahan di dunia Amerika. Hampir mirip sama East India Company yang berdiri duluan tahun 1600. Bedanya, East India Company fokus ke wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Akhirnya mereka sampai nih dan membentuk koloni di tahun 1607. Mereka mendirikan koloni bernama Jamestown dan nama wilayahnya Virginia. Jamestown diambil dari nama Raja James yang pertama. Virginia diambil dari nama perusahaannya. Koloni ini mampu bertahan walau sempat mengalami masalah kelaparan, konflik dengan penduduk asli, dan kesulitan ekonomi. Dari tahun 1607 sampai 1733, koloni Inggris berkembang pesat jadi total 13 koloni utama di pesisir timur Amerika Utara. Di antaranya Virginia, Massachusetts, New York. Awalnya tuh milik Belanda, tapi diambil Inggris tahun 1664. Terus ada juga Maryland, Rhode Island, Connecticut, Delaware, North Carolina, South Carolina, New Jersey, Pennsylvania, dan terakhir Georgia. Inggris juga punya beberapa koloni di Karibia dan sekitarnya. Sebagian besar penduduk koloni di Amerika Utara itu kurang lebih 70% berasal dari Inggris dan Wales yang tinggal di Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, dan New Hampshire. Yang kedua terbesar adalah orang Skotlandia dan Irlandia Protestan yang bermigrasi ke koloni tahun 1700. Mereka sering disebut Scotch Irish yang tinggal di Appalachia, Carolina, dan Pennsylvania. Sisanya Jerman, Prancis, Finlandia, Swedia, dan Yahudi Sephardim dari Spanyol dan Portugal. Budak-budak dari Afrika juga ada, dan juga ada penduduk dari Belanda. Uniknya saat Belanda membangun koloni New Netherland yang kemudian direbut Inggris dan diubah jadi New York, masih ada keturunan Belanda tetap tinggal dan berpengaruh besar. Contohnya keluarga Roosevelt yang nantinya keturunannya jadi Presiden Amerika Serikat. Oke, sekarang kita beralih ke koloni Prancis dulu. Prancis tuh udah pernah nyoba ke benua Amerika tahun 1497, tapi kayak nggak niat-niat amat. Baru banget tahun 1524 mereka ngeluncurin misi yang serius ke benua Amerika. Giovanni da Verrazzano, penjelajah Italia yang disewa oleh Raja Francis I buat menjelajahi pesisir timur Amerika Utara dari Carolina Utara sampai Newfoundland. Nah, dia nih orang Eropa pertama yang mencatat wilayah Teluk New York. Kalian sadar gak sih, Geeks? Dari tadi pelaut yang ngelakuin ekspedisi itu dari Italia semua. Mulai dari Columbus yang dikirim Spanyol, Amerigo Vespucci dikirim Spanyol dan Portugal, Cabot dikirim Inggris, dan yang terakhir ini Giovanni da Verrazzano dikirim Prancis. Kalau misalnya tahu, komen di bawah. Setelah Giovanni da Verrazzano, Jacques Cartier diutus sama Raja Francis yang pertama tahun 1534 buat nemuin jalur barat laut ke Asia. Tapi yang ditemuin adalah sungai Saint Lawrence yang ada di Amerika Utara. Jacques Cartier mengklaim wilayah itu untuk Prancis dan menjalin kontak dengan suku Huron dan Iroquois.
Dia nih cuma bikin pemukiman kecil sementara, belum langsung bikin koloni. Jacques Cartier juga ngasih nama Kanata yang artinya desa, dari bahasa suku Huron dan Iroquois yang nantinya jadi asal nama Kanada. Selama di sana, si Jacques ini ngelakuin ekspedisi yang lebih bersifat penjelajahan dan pemetaan, bukan pemukiman. Perancis kasusnya mirip-mirip sama kayak Inggris ya, mereka sibuk sama urusan dalam negeri jadi nggak langsung bikin koloni. Di Perancis nih sempat terjadi perang agama dari tahun 1562 sampai 1598 antara Katolik dan Huguenot atau Protestan. Faktor ketidakstabilan politik dan ekonomi juga jadi masalah utama. Sebenarnya Cartier sempat coba bikin koloni tahun 1541 sampai 1543 di Cap Rouge dekat Quebec. Tapi faktor kekurangan logistik, cuaca ekstrim, perang sama penduduk asli, dan tanah yang gak subur bikin koloni itu gagal. Lokasi-lokasi di Kanada jauh lebih dingin dan sulit ditanemin dibandingkan dengan Virginia. Koloninya punya Inggris. Prancis juga lebih fokus perdagangan rempah-rempah di Asia. Di Amerika Utara mereka ngelakuin perdagangan bulu dengan penduduk asli. Baru deh pada masa Raja Henry IV, Prancis mulai stabil dan punya dana buat ekspansi ke luar negeri. Di tahun 1608, Samuel de Champlain mendirikan Quebec sebagai koloni permanen. Inilah cikal bakal dari koloni Prancis di Amerika Utara, dikenal sebagai Nouvelle-France atau New France. Wilayah New France terdiri dari Kanada, Quebec, Montreal, lembah sungai St. Lawrence, wilayah Great Lakes, lembah sungai Mississippi, dan bagian-bagian dari Midwest Amerika Serikat sekarang. Perancis juga mendirikan koloni di Karibia, yaitu Saint-Domingue atau Haiti, Guadeloupe, dan Martinique. Nah, sekarang berarti ada 3 kekuatan besar ya, Spanyol, Inggris, Prancis, jadi penguasa Amerika Utara. Mereka nih saling memperluas wilayah mereka masing-masing dengan kerjasama dengan penduduk asli. Ya, walaupun sering terjadi beberapa kali konflik dengan penduduk asli, udah pasti, jelas lah ya, penduduk asli kalah. Mereka kalah dari segi taktik dan perlengkapan militer. Kedatangan orang-orang Eropa ini justru mengusik keberadaan penduduk asli. Gak cuma ngambil wilayah mereka, tapi juga menghabisi mereka secara perlahan lewat penyakit yang dibawa sama orang-orang Eropa. Mereka terdampak penyakit kayak cacar, campak, flu yang membunuh hingga 90% penduduk asli dalam beberapa dekade. Mereka kayak kena wabah penyakit baru yang tubuh mereka nggak siap hadapi, beda sama orang Eropa yang mungkin imun tubuhnya udah kebentuk buat ngadepin penyakit itu. Walaupun emang pas zaman itu belum ada obatnya, paling nggak penyakitnya itu buat orang Eropa nggak semematikan kayak penduduk asli benua Amerika. Selain penyakit yang bikin penduduk asli sengsara, perbudakan, penjajahan, perang bikin peradaban lokal hancur. Selama hampir beberapa dekade terjadi gesekan antara ketiga kekuatan besar di Amerika Utara. Akhirnya terjadilah perang antara Inggris dan Prancis. Perang ini dikenal sebagai French and Indian War yang terjadi dari tahun 1754 sampai 1763. Saat itu koloni Inggris seperti Virginia dan Pennsylvania mengklaim wilayah lembah Ohio yang juga diklaim sama Prancis. Prancis bangun serangkaian benteng termasuk Fort Duquesne buat memperkuat klaim mereka. Salah satu elemen kunci dari konflik ini adalah peran penduduk asli Amerika. Prancis menjalin aliansi kuat dengan suku-suku kayak Huron, Ottawa, Algonquin, dan Shawnee. Hubungan mereka relatif harmonis karena Prancis lebih fokus pada perdagangan bulu dan gak ganggu tanah adat terlalu agresif. Sementara itu Inggris sering berkonflik sama suku asli karena ekspansi pemukiman kolonial ke barat. Beberapa suku mendukung Inggris kayak Iroquois, tapi lebih banyak suku yang berpihak ke Prancis. Bagi banyak suku, Prancis dianggap sebagai the lesser evil karena mereka nggak mendatangkan pemukim sebanyak Inggris. Penduduk koloni Inggris makin bertambah dan mereka pengen memperluas lahan ke arah barat pegunungan Appalachia. Perusahaan dan individu kayak Ohio Company of Virginia yang didukung sama keluarganya George Washington mulai mengklaim dan menjual tanah di wilayah yang diklaim juga sama Prancis. Ini memicu ketegangan langsung antara pemukim Inggris dan pos militer Prancis. Sampai akhirnya pada tanggal 28 Mei tahun 1754, Letnan Kolonel muda George Washington yang saat itu baru berusia 22 tahun, mimpin ekspedisi militer Virginia ke lembah Ohio. Washington bertempur dengan patroli Prancis dan bunuh perwira Prancis Joseph Coulon de Jumonville.
Serangan Washington dan sekutunya dari suku Mingo dikenal sebagai insiden Jumonville Plan. Jumonville adalah utusan diplomatiknya Prancis. Prancis nganggap ini pembunuhan ilegal terhadap utusan diplomatik. Dan pada tanggal 3 Juli 1754, Prancis balas dengan nyerang Fort Necessity di Great Meadows, Pennsylvania yang dibangun oleh Washington. Washington akhirnya nyerah kepada komandan Prancis, Louis Coulon de Villiers, yang kebetulan adalah kakak dari Jumonville. Ketika nyerah, Washington setuju menandatangani dokumen penyerahan dalam bahasa Prancis. Tapi ada dua masalah besar. Yang pertama, Washington gak fasih bahasa Prancis. Dia tuh cuma punya pemahaman dasar dan bergantung banget sama translator atau penerjemah dia. Tapi penerjemah itu sendiri gak sepenuhnya menguasai terminologi militer Prancis. Yang kedua, isi dokumen menyatakan bahwa Jumonville dibunuh secara assassin. Kata assassin dalam bahasa Prancis ini sangat serius. Ini bukan cuma sekedar terbunuh, tapi berarti pembunuhan yang disengaja dan tercela, kayak pembunuhan terhadap utusan diplomatik. Dalam hukum perang saat itu, membunuh utusan diplomat atau negosiator damai adalah pelanggaran berat, bisa dianggap sebagai alasan sah untuk perang terbuka. Sementara di sisi Washington, dia tuh cuma ngira kalau dia mengakui kematian dalam pertempuran. Dokumen itu secara tersirat menyatakan bahwa Washington telah membunuh utusan damai. Dengan menandatangani dokumen itu, Washington tanpa sadar mengakui pembunuhan seorang utusan damai Prancis. Akhirnya Prancis gunain pengakuan ini sebagai alat propaganda buat menyatakan bahwa Inggris melakukan agresi ilegal. Louis de Villiers, kakaknya si Jumonville, mempublikasikan dokumen penyerahan di Prancis dan Eropa sebagai bukti bahwa Inggris memulai perang secara curang. Di sisi lain, Washington dan kolonial Inggris kemudian berusaha narik kembali pengakuan itu dengan mengatakan bahwa mereka nggak paham isi dokumen sepenuhnya. Washington sendiri nggak pernah mengakui secara terbuka kalau dia membunuh Jumonville dengan niat jahat. Di kemudian hari, Washington dan para sejarawan Inggris berusaha menjelaskan bahwa dokumen itu adalah hasil kesalahpahaman linguistik. Zaman itu kan belum ada Google Translate, jadi agak rempong sih ya. Atau itu siasat Prancis pakai terminologi bahasa yang sulit biar bisa ambil keuntungan. Meskipun konflik udah dimulai secara lokal, London dan Paris mencoba menunda pecahnya perang global. Tapi saling tuduh dan ekspansi militer terus berlangsung di lapangan. Inggris ngirimin Jenderal Edward Braddock buat merebut Fort Duquesne tahun 1755, tapi gagal dan Braddock tewas di pertempuran itu. Pertempuran terus membesar dan melibatkan berbagai pihak termasuk suku asli. Di koloni Inggris, ketegangan meningkat karena para pemukim merasa terancam oleh aliansi Prancis dan suku asli. Media kolonial Inggris nyebarin cerita horor tentang serangan biadab oleh suku-suku pendukung Prancis. Muncul rasa bahwa Inggris perlu membela koloninya secara lebih aktif, yang akhirnya mendesak perang terbuka. Meskipun dimulai di Amerika Utara, konflik antara Inggris dan Prancis itu resmi meluas menjadi perang global tahun 1756, ketika Inggris menyatakan perang terhadap Prancis. Konflik ini terjadi nggak hanya di Eropa, tapi juga di India, Karibia, Afrika, Asia Tenggara, yang merupakan tempat jajahan kedua negara konflik ini dikenal sebagai Perang 7 Tahun. Perang ini dijuluki sama banyak sejarawan sebagai World War Zero karena skalanya global antara dua kekuatan imperialis utama waktu itu, Inggris dan sekutunya yaitu Prusia dan Portugal ngelawan Prancis, Spanyol, Austria, dan Rusia. Di awal-awal perang, Inggris ngalamin kekalahan. Akhirnya Leader of the House of Commons atau ketua DPR-nya Inggris saat itu, William Pitt the Elder, menggelontorkan dana besar untuk militer dan aliansi Prusia biar Prancis sibuk perang sama Prusia di tanah Eropa. William juga ngirim pasukan elit dan armada angkatan laut ke Kanada buat menguasai laut biar suplai logistik Prancis di Amerika Utara terputus. Kebijakan William membuahkan hasilnya. Tahun 1758, Inggris merebut benteng Louisbourg di Nova Scotia. Setahun kemudian dianggap sebagai Annus Mirabilis atau tahun keajaiban bagi Inggris karena mereka berhasil merebut Quebec di Battle of the Plains of Abraham tanggal 13 September 1759. Walaupun kedua pemimpin pertempuran, James Wolfe dari Inggris dan Marquis de Montcalm dari Prancis meninggal dunia di pertempuran itu. Ini titik awal Inggris menaklukkan New France. Akhirnya, hampir setahun setelah kejadian itu, tepatnya tanggal 8 September 1760, Montreal berhasil ditaklukkan Inggris dan seluruh Kanada menyerah.
Seluruh koloni Prancis di Kanada kini berada di bawah kendali Inggris, menandai berakhirnya dominasi Prancis di Amerika Utara. Perjanjian formal yang secara resmi menyerahkan wilayah tersebut kepada Inggris ditandatangani kemudian di Perjanjian Paris tahun 10 Februari 1763. Nah, selesainya perang ini dan Perjanjian Paris jadi bibit timbulnya revolusi Amerika nanti. Apa aja sih isi dari Perjanjian Paris? Inggris dapetin seluruh wilayah Prancis di Amerika Utara, termasuk Kanada, Acadia, Ile Royale, dan Île Saint-Jacques, serta wilayah di timur Sungai Mississippi. Inggris juga memperoleh Florida dari Spanyol. Spanyol dapetin wilayah Louisiana dari Prancis yang terletak di barat Sungai Mississippi sebagai kompensasi karena Spanyol kehilangan Florida. Prancis nyerahin semua wilayah di Amerika Utara ke Inggris kecuali beberapa pulau di Karibia. Prancis mempertahankan hak untuk menangkap ikan di perairan Kanada. Prancis juga nyerahin jajahannya di India kecuali Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon, dan Chandernagor kepada Inggris. Prancis mempertahankan pos perdagangan budak di Gorée di Afrika tapi harus nyerahin Saint Louis di Senegal. Inggris jelas paling diuntungkan sama Perjanjian Paris. Ya wajar lah ya, yang menang yang berhak ngatur. Inggris juga jadi kekuatan global nomor 1. Kekuasaan Prancis benar-benar hilang, bangsa Indian kehilangan pelindung utama mereka. Lepasnya Florida jadi milik Inggris juga ngubah peta geopolitik. Spanyol jadi kurang kuat lagi di bagian selatan. Walaupun menang banyak, sebenarnya Inggris juga ngalamin kerugian besar. Salah satunya mereka ngalamin bangkrut karena utang besar. Kalian tahu lah ya, perang itu biasanya biayanya besar banget. Biasanya kalau mau cari perang, mereka pasti cari pinjaman ke bank atau pedagang. Biasanya hal ini dimanfaatin sama para pedagang dan pemilik bank buat ngambil keuntungan sebesar-besarnya. Mereka kadang juga berperan di balik layar. Kalian pasti ngerti lah ya yang aku maksud gimana. Setelah Inggris menangin perang 7 tahun, wilayah jajahan Inggris di Amerika Utara meluas drastis. Dari sebelumnya cuma terbatas di pantai Atlantik, Inggris sekarang menguasai seluruh Kanada dan wilayah timur Sungai Mississippi, termasuk bekas koloni Prancis. Tapi kemenangan ini datang dengan masalah besar. Penduduk asli Amerika atau suku Indian, terutama di wilayah Ohio, Great Lakes, dan lembah Mississippi, gak mengakui kemenangan Inggris. Mereka gak diikut sertakan dalam Perjanjian Paris, jadi mereka merasa perjanjian itu gak berlaku buat mereka. Mereka ngelihat Inggris makin ekspansif dan merampas tanah mereka. Sampai akhirnya muncul pemberontakan Pontiac yang dipimpin oleh Pontiac, seorang kepala suku Ottawa. Aliansi suku-suku asli nyerang pos dan benteng Inggris antara Mei sampai Oktober 1763. Lebih dari 8 benteng Inggris jatuh dan ratusan pemukim kulit putih dibunuh atau ditawan. Demi meredakan konflik itu, Raja Inggris saat itu, Raja George yang ketiga, mengeluarkan Royal Proclamation atau proklamasi kerajaan pada 7 Oktober 1763. Isinya adalah, yang pertama, dilarang mendirikan pemukiman baru di sebelah barat pegunungan Appalachia. Semua tanah di sebelah barat dianggap wilayah reservasi atau pemukiman suku Indian. Wilayah itu cuma boleh diatur sama pemerintah Inggris, bukan koloni. Yang kedua, pemukim yang udah tinggal di barat Appalachia harus balik ke wilayahnya sebelumnya, atau wilayah lain selain di situ. Yang ketiga, semua pembelian tanah dari Indian harus dilakukan oleh pemerintah Inggris, bukan oleh individu. Yang keempat, didirikan daerah administratif baru, yaitu Quebec, Florida Timur, dan Florida Barat. Tujuan proklamasi ini adalah menghindari konflik lebih lanjut dengan suku-suku asli, mengatur ekspansi kolonial secara terkontrol, memusatkan kendali kekuasaan di tangan kerajaan bukan ke para koloni, dan menghemat biaya militer karena Inggris nggak sanggup menjaga seluruh perbatasan barat. Tapi ini justru bikin para koloni kecewa dan marah sama pemerintah Inggris, terutama koloni Virginia, Pennsylvania, dan New York. Para pemilik tanah, spekulan tanah, dan veteran perang yang dijanjiin tanah sebagai imbalan merasa dikhianati sama keputusan ini. Kalau kalian nggak tahu spekulan tanah itu apa, spekulan tanah itu orang yang beli tanah dan bakal jual lagi dengan harga yang lebih tinggi lagi. Kolonis atau para koloni itu pengen memperluas pemukiman buat pertanian dan apalagi wilayah barat Appalachia itu sangat subur. Banyak dari mereka udah beli atau mengkontrak tanah di Ohio Valley dan tapi sekarang malah nggak sah. Inilah awal retaknya hubungan antara koloni dan pemerintah Inggris, memicu rasa kecurigaan bahwa Inggris ingin mengekang kebebasan kolonis. Meskipun ditujukan buat mencegah konflik dengan penduduk asli, bagi kolonis ini tuh larangan terhadap hak mereka sebagai warga Inggris. Mereka merasa dibatasi bergerak, dirampas hak milik dan potensi pertanian mereka.
nggak dihargain jasa perangnya. Dan yang lebih parah, mereka nggak diajak ngobrol lebih dulu sama pemerintah pusat. Banyak kolonis melanggar proklamasi, mereka secara diam-diam ekspansi ke Ohio. Udah kayak gini nih, pemerintah Inggris bukannya baik-baikin kolonis, malah memperkeruh suasana. Mereka nambah pasukan tetap di Amerika Utara, termasuk bikin benteng baru. Alasannya buat menjaga mereka dari penduduk pribumi atau serangan dari negara lain. Kalian ingat kan, Inggris punya utang selangit abis perang 7 tahun? Mereka juga harus menjaga wilayah-wilayah jajahan mereka. Biayanya pasti nggak sedikit yang akhirnya dibebankan pada koloni melalui berbagai pajak. Perdana Menteri Inggris saat itu, George Grenfell, merasa bahwa koloni seharusnya turut membantu membayar biaya perlindungan yang mereka nikmati. Pajak yang pertama yang ditetapkan pemerintah Inggris di koloni mereka di Amerika adalah Sugar Act tahun 1764 yang juga dikenal sebagai American Revenue Act atau American Duties Act. Ini bukan undang-undang baru, tapi revisi dari Molasses Act 1733 yang hampir nggak pernah dijalanin. Sugar Act 1764 adalah undang-undang pengumpulan pendapatan yang disahkan oleh Parlemen Inggris tanggal 5 April 1764. Isi utama Sugar Act yang pertama menurunkan pajak atas molasses impor dari 6 pence ke 3 pence per galon. Menurut para sejarawan ekonomi seperti Gregory Clark dan Thomas Piketty, 1 pence tahun 1764 itu punya daya beli yang setara dengan sekitar 0,83 pound sterling. Jadi kalau 3 pence sama dengan 2,49 pound sterling. Kalau misalnya 1 pound sterling zaman sekarang sama dengan 20.000, berarti 3 pence kurang lebih 50.000. Bayangin kalau sebuah kapal bawa 5.000 galon, pajaknya 5.000 kali 50.000, 250 juta sekali bongkar muatan. Dan itu tunai, nggak bisa barter atau cicil. Ini baru pajaknya, belum biaya lain-lain. Kalian yang nggak tahu molasses itu apa bisa nonton video aku yang tentang sejarah aneh, ya. Oke, balik ke isi Sugar Act. Yang kedua, meningkatkan penegakan hukum secara ketat terhadap penyelundupan dan perdagangan ilegal. Ketiga, melarang langsung impor beberapa barang asing kayak anggur, sutra, kopi, dan kain indigo dari luar Inggris. Keempat, mewajibkan dokumen resmi pelayaran yang lebih ketat, termasuk isi kargo harus di bawah sumpah. Harus pakai sumpah, biar nggak bohong kali ya, di Konoha mah sumpah jabatan aja dilanggar terus. Yang kelima, memberikan wewenang luas pada petugas bea cukai buat menyita kapal atau muatan yang dicurigai. Terakhir yang keenam, pelanggaran diadili di pengadilan angkatan laut tanpa juri. Walau secara angka tarif pajaknya menurun, penegakan hukum yang ketat bikin koloni merugi besar secara ekonomi. Banyak pelabuhan di New England, terutama Boston dan Providence, bergantung pada molasses Karibia buat produksi rum. Industri rum adalah salah satu sektor ekspor utama dan penggerak ekonomi lokal. Dengan diberlakukannya Sugar Act, harga bahan baku meningkat, keuntungan menurun drastis karena molasses dari Prancis atau Belanda nggak layak lagi secara hukum. Para pedagang dan pelaut merasa dirugikan sama pemerintah yang mestinya melindungi mereka. Pamflet dan artikel protes mulai muncul yang menyatakan bahwa hanya badan legislatif lokal, bukan parlemen Inggris yang berhak menetapkan pajak terhadap koloni. James Otis Jr., seorang pengacara dari Massachusetts, menerbitkan esai terkenal The Rights of the British Colonists Asserted and Proved tentang Taxation Without Representation is Tyranny, atau perpajakan tanpa perwakilan adalah tirani. Ini jadi cikal bakal gagasan bahwa kolonis bukan sekedar anak bawahan kerajaan, melainkan warga negara yang memiliki hak konstitusional. Boykot mulai kecil-kecilan dilakukan walaupun belum meluas kayak tahun-tahun berikutnya. Para pengusaha besar, pedagang, dan kaum terdidik mulai bersimpati pada gagasan otonomi. Sebaliknya, pegawai pemerintah, bangsawan koloni, dan pedagang besar yang diuntungkan dari sistem imperial itu tetap loyal sama Inggris. Ini menciptakan jurang sosial dan politik yang semakin melebar dari tahun ke tahun. Sugar Act 1764 mungkin terlihat sederhana, tapi juga menandai pergeseran besar dalam hubungan antara koloni dan kerajaan. Untuk pertama kali, kolonis sadar bahwa mereka bisa dirugikan dan dipermainkan sama kebijakan dari seberang laut, tanpa suara, tanpa perwakilan, dan tanpa keadilan. Dan ini baru permulaan. Hampir setahun kemudian, Inggris mengeluarkan pajak baru. Pajak apakah itu? Tunggu nanti di part 2 ya, gigs. Penasaran kan? Tungguin aja, minggu depan kita bahas lanjutannya ya. Oke, sampai di sini dulu cerita tentang revolusi dan kemerdekaan Amerika Serikat part 1-nya. Kalau ada yang mau koreksi boleh komen di bawah, ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request.
ada yang mau didiskusikan. And as always, thank you so much for watching. I hope you geeks like it and I'll see you again on my next video. Bye. Bukannya Columbia apaan sih? Giovanni, apa sih? Seluruh koloni Prancis di Kanada kini berada di bawah Perdana Menteri Inggris saat itu, George